Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat semua ya? Ibu berharap kalian semua beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, Allah berikan kita kemudahan dalam menerima dan mempelajari materi pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang berakhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Anak-anak bisa dilihat di LKS kalian ya, di halaman 19. Nih, ya. Baik, nah sebelum kita membahas tentang bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan kita, terlebih dahulu kita flashback kembali, kita ulang. Nah, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Maksudnya apa? Khalifah itu berarti pemimpin. Karena manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, maka dari itu karena Allah menciptakan manusia itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena manusia Allah berikan akal, Allah berikan pikiran sehingga manusia bisa lebih paham atau lebih tahu bagaimana cara memperlakukan makhluk yang lainnya. Nah, manusia ini tinggal di dunia atau di bumi. Nah, sehingga apa? Segala yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini saling berkaitan. Nah, mari, apa sih kaitannya? Nah, manusia dengan hewan dan tumbuhan. Nah, apa kaitannya manusia dengan hewan dan tumbuhan ini? Bahwasanya semua ini saling menguntungkan. Nah, manusia itu, mengapa manusia merasa diuntungkan dengan adanya dua makhluk ini? Nah, kalau hewan, manusia ini contoh, kita ini mengkonsumsi daging. Berarti apa? Kita ada keuntungan yang kita peroleh dari hewan itu apa? Hewan itu bisa kita konsumsi. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ini juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya apa? Nah, kita makan sayuran. Nah, itu berarti berasal dari tumbuhan. Jadi Allah itu menciptakan ketiga makhluk ini itu hidupnya saling berkesinambungan atau saling menguntungkan. Nah, jadi apabila kita tidak bisa merawat kedua makhluk ini, maka apa? Yang akan merugi adalah diri kita juga, manusia juga. Contoh, misalnya ketika manusia dia tidak mau merawat hewan, justru mengeksploitasi. Nah, mengeksploitasi hewan itu misalnya apa? Kita itu menghambat populasinya, atau misalnya populasinya ini kita potong. Maksudnya kita potong itu apa? Dengan hewan-hewan yang ada ini bukannya kita pelihara, tetapi malah justru apa? Semua kita konsumsi dengan tanpa memperhatikan populasinya. Misalnya hewan-hewan yang ada ini semua kita sembelih, kita ambil dagingnya untuk kita konsumsi, kita awetkan misalnya. Nah, apabila kita tidak mau menjaga adanya hewan ini juga, berarti kita juga ya dirugikan. Begitu juga dengan tumbuhan, misalnya kita menebang pohon sembarangan, berarti apa? Pohon-pohon ini nantinya akan habis, hutan-hutan menjadi gundul. Yang apa yang terjadi ketika ada hujan deras, curah hujan yang begitu tinggi, maka akan terjadi tanah longsor, akan terjadi banjir bandang seperti itu, paham ya? Jadi
manusia dengan hewan dan tumbuhan ini sebenarnya saling berkesinambungan. Allah menciptakan ketiga makhluk ini sebenarnya semua saling berkesinambungan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna di antara dua makhluk lainnya ini, kewajiban kita apa? Adalah merawatnya, memperlakukan dengan baik. Nah, lalu bagaimana akhlak kita terhadap binatang? Bisa anak-anak lihat akhlak terpuji terhadap binatang. Nah, menyayangi binatang berarti memperlakukan binatang dengan baik. Allah melarang kita untuk menyakiti binatang. Maksudnya seperti apa? Contoh tadi, dengan tidak mengeksploitasi binatang. Kalau misalnya kita punya peliharaan, misalnya kucing. Nah, bagaimana akhlak kita terhadap kucing? Bagaimana cara kita berakhlak baik terhadap kucing? Berarti kita dengan merawatnya dengan baik. Memperlakukan dengan baik itu dimulai dengan merawat. Nah, merawat itu bagaimana? Dimulai dari memberi makan, memandikan, terus menyediakan tempat atau kandang yang layak, yang bersih untuk tinggalnya si kucing ini, untuk tidurnya si kucing ini. Terus apabila kucing ini sakit, sebisa mungkin kita juga mengobati, seperti itu. Paham ya? Jadi akhlak kita terhadap hewan itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan hewan itu sebagaimana mestinya, bukan dengan mengeksploitasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 20. Nah, anak-anak bisa dibaca ya di sini. Nih, surat Al-Hijr ayat 20. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa malastum lahu birazikin. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk kamu yang sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya. Maksudnya apa? Nah, ketika kita hidup berdampingan di alam ini dengan hewan, dengan tumbuhan, nah Allah itu menciptakannya juga untuk membantu kelangsungan hidup kita. Nah, dengan begitu kita harus memperlakukan hewan dan tumbuhan ini sebagaimana mestinya. Karena apa? Kita misalnya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan, kita bisa mengambil manfaat dari hewan. Kalau misalnya hewan itu tidak kita konsumsi, contohnya hewan itu bisa sebagai alat transportasi. Nah, contoh seperti apa? Di zaman dahulu sebelum ada mobil, itu hewan itu digunakan untuk sebagai alat transportasi. Dia digunakan untuk menarik gerobak. Kita bisa pergi ke suatu tempat dengan cara menaiki delman, seperti itu dah. Yang menarik gerobak dan yang membuat delman ini siapa ya? Kuda tersebut. Nah, paham ya? Berarti kita ini bukan berarti justru malah memperlakukan hewan dan tumbuhan itu tidak dengan baik. Nah, cara kita memperlakukan hewan ya tadi dengan kita memeliharanya, memberi makan, memberikan tempat yang layak untuk dia tidur, mengobati kalau dia sakit, seperti itu. Nah, binatang ini ada yang liar dan ada yang jinak. Nah, meskipun di lingkungan kita ini ada binatang yang liar, bukan berarti kita terus harus membunuhnya. Nah, kita boleh membunuh apabila dirasa hewan itu akan membahayakan diri kita. Contoh, misalnya ada ular kobra di rumah kita. Nah, boleh apabila kita terpaksa, kita boleh membunuh. Akan tetapi, jika masih memungkinkan, ular tersebut ditangkap dan akan dibawa ke penangkaran, misalnya seperti itu. Jadi, meskipun itu hewan liar, bukan berarti kita harus membunuhnya. Nah, kita juga bisa merawatnya dengan cara apa? Ya tadi kita serahkan ke misalnya ada penangkaran atau ada kebun binatang, di sana nanti justru akan ada yang lebih merawatnya. Jadi paham ya bagaimana cara kita memperlakukan hewan dengan baik, cara kita berakhlak terhadap hewan. Nah, Al-Kisah di dalam sebuah hadis dijelaskan ada seorang wanita yang bernama Himairiyah Israiliyah. Nah, apa kisahnya? Jadi yang namanya Himairiyah ini dia itu masuk neraka.
Nah, penyebab dari masuknya dia ke neraka itu karena apa? Karena dia memelihara kucing, akan tetapi apa, dia tidak memelihara dengan baik. Dia mau memelihara kucing, tapi dia tidak memperlakukan, berakhlak baik terhadap kucing ini. Nah, dia membiarkan kucing ini sakit, kelaparan, dan membiarkan mati. Akhirnya apa? Dengan perlakuannya dia terhadap kucing yang tidak baik tersebut yang menyebabkan dia masuk ke neraka. Seperti itu. Jadi apalagi anak-anak tahu kan yang namanya kucing ini adalah hewan kesayangan Nabi. Nah, misalnya pada suatu ketika kita tidak tahu, tanpa sengaja kita menabrak kucing di jalan. Nah, jangan sampai apa, kita meninggalkan jasad kucing itu begitu saja. Nah, kalau bisa apa, kita ambil dan kita bawa kucing tersebut, lalu kita apa, kita rawat sebagaimana mestinya, lalu kita kubur ya. Jangan sampai ketika kita menabrak kucing, mencelakai kucing, meskipun itu tanpa sengaja, kita membiarkan begitu saja ya. Jangan sampai nanti hisab kita diperberat dengan hal yang seperti itu. Mungkin orang menganggap itu sepele, akan tetapi di dalam Islam ada aturannya. Ketika kita menabrak kucing atau mencelakai yang tanpa disengaja, maka kita harus merawatnya sampai kita mengubur. Paham ya? Jadi contoh simpelnya seperti itu. Bagaimana cara kita berakhlak baik terhadap hewan, yaitu kita dengan cara memeliharanya dengan baik, memberi makan, memberikan tempat yang layak untuk dia tidur, dan merawatnya ketika dia sakit. Nah, jadi itu tadi bagaimana cara kita berakhlak yang baik terhadap binatang. Selanjutnya ada cara kita berakhlak yang baik terhadap tumbuhan. Sama, pada dasarnya yang namanya kita berakhlak baik dengan hewan dan tumbuhan itu berarti kita mau merawatnya. Begitu sama ketika kita merawat hewan, nah, tumbuhan pun seperti itu. Kita merawat tumbuhan dengan baik. Nah, karena apa? Tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita ini sebenarnya dia memiliki manfaat yang besar untuk kita. Nah, tadi bisa kita konsumsi, misalnya daun yang bisa kita gunakan untuk sayur, atau daun pisang contohnya kita bisa gunakan untuk membungkus makanan seperti itu. Nah, selain itu, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu merupakan apa? Penyuplai oksigen untuk kita bernafas. Nah, apabila di sekitar kita tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka karbon dioksida yang ada itu tidak pernah terserap oleh tumbuhan, sehingga kita tidak bisa bernafas dengan udara yang lebih segar. Nah, contoh lagi, ketika tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, jangan sampai kita mengeksploitasinya. Apabila kita menebang, kita harus dengan sistem tebang pilih. Berarti apa? Kita menebang pohon-pohon yang sudah tua. Berarti apa? Biar ada regenerasi pohon-pohon yang masih kecil, yang tunas itu biar tumbuh. Nanti yang tua kita tebang, yang tunas-tunas tadi ketika sudah tua lagi bisa kita tebang. Seperti itu dengan sistem tebang pilih. Jangan sampai kita menebang tumbuhan itu semau kita. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Itu juga akan mengakibatkan hal yang fatal, yang akan juga membuat bencana. Nah, lalu apa saja upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan? Nah, salah satu cara akhlak kita terhadap tumbuhan itu dengan cara melestarikan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mengadakan penghijauan di lahan kosong. Jadi di lahan-lahan yang kosong itu kita mengadakan penghijauan, kita tanami dengan tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan ini nanti akan berakar, akarnya akan menyimpan air. Selanjutnya, menanam tanaman yang bermanfaat dan indah seperti tanaman-tanaman hias yang ada di pot seperti itu. Yang keempat, mengadakan reboisasi di hutan yang gundul. Apabila kita sudah menebang pohon dengan sistem tebang pilih, maka kita mengadakan reboisasi. Kita tanam kembali, jangan sampai nanti pohon-pohon yang sudah kita tebang ini tidak kita tanami kembali, yang akan mengakibatkan hutan itu gundul dan akan
Jika ada curah hujan yang tinggi, maka hutan itu akan longsor, akan terjadi banjir misalnya. Terus tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk salah satu bentuk melestarikan lingkungan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, berarti apa? Sampah-sampah tersebut akan menjadi penghalang jalannya air. Ketika ada hujan, airnya selokannya tersumbat oleh sampah, maka akan terjadi banjir. Atau sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, atau sampah yang tidak bisa hancur, nah itu juga akan mengakibatkan adanya bencana. Nah, yang terakhir tidak menebang pohon sembarangan tadi dengan sistem tebang pilih. Paham ya? Jadi itu tadi beberapa cara untuk melestarikan tumbuhan ataupun melestarikan lingkungan sekitar kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan anak-anak. Apabila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, Ibu mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa rajin membaca karena kalian sudah kelas 6. Jangan bosan-bosan untuk belajar, terutama membaca. Kenapa? Karena dengan membaca kita akan menjadi luas wawasannya ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa sholat. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.